Baik pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih masih bersama kami di Tafsir Pendidikan Islam. Tadi ada kata yang bagus sekali dari Ustadz Alim, yaitu bagaimana Rasulullah merubah sifat-sifat masyarakat yang tadinya egois menjadi masyarakat yang empati, yang penuh dengan empati dan juga loyalitas. Nah, sekarang kalau misalnya kita melihat potret di negara tercinta kita ini, kayaknya terbalik lagi. Ya, dari yang empati menjadi egois. Nah, kalau misalnya negaranya sudah seperti ini, empati menjadi egois, satu sama lain tidak saling peduli, mementingkan kepentingan masing-masing, kepribadiannya mereka masing-masing. Nah, kira-kira nih Ustadz, kita yang sudah paham tentang hal ini, ingin menjadikan negara ini negara yang kembali beradab, yang kembali berempati. Tapi kita nggak punya kekuasaan seperti itu. Kita nggak punya kekuasaan. Kita apa yang bisa kita lakukan? Kalau harusnya yang punya rasa ini adalah pemimpin, kurang lebih seperti itu. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jadi kita sebagai seorang mukmin tidak perlu menunggu ya dari kepemimpinan. Tidak perlu menunggu ya? Tidak perlu menunggu dari pejabat untuk kita berbuat sesuatu. Kita bisa memulai dari hal-hal yang paling terkecil. Ya. Contohnya? Makanya Imam Nawawi rahimahullah, ya, beliau menyebutkan kasratut turuq ilal khair. Banyak cara, banyak jalan ya, menuju kebaikan. Jadi banyak jalan untuk kalian untuk berbuat, untuk kalian beramal, untuk kalian berbuat sesuatu. Ya. Kita melakukan budaya empati terhadap orang lain. Kita bisa memulai dari sesuatu yang paling kecil yang disebut oleh Nabi SAW, imatatul adza, ya. Menyingkirkan duri dari jalan, anit thoriq. Itu adalah budaya bagaimana kita menghilangkan ego di dalam diri. Ya. Ketika kita menyingkirkan duri dari jalan, berarti kita telah memberikan jalan kepada orang lain. Kita parkir tertib di jalan, kita berkendaraan tertib di jalan. Itu adalah budaya empati. Ketika kita tidak mau memberi jalan kepada orang lain, baik di jalan atau di rumah atau di masyarakat, itu adalah dalam rangka kita mengekalkan egois kita di dalam jiwa kita, dan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, sekali lagi ketika kita ingin membentuk satu masyarakat yang empatis, ya, yang memiliki empati tinggi, maka mulailah dari diri kita. Hal-hal yang terkecil yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ketika itu menjadi satu budaya, ya, budaya yang melekat pada diri masyarakat, itu akan membentuk satu peradaban utuh di masa mendatang. Mulai yang kecil, karena sesuatu yang besar itu berangkat dari yang kecil. Banjir itu berangkat dari tetesan hujan. Iya. Demikian juga, ya, demikian juga padang pasir itu pun berangkat dari sebutir pasir yang kecil. Oleh karena itu, 1000 langkah berangkat dari satu langkah. Makanya kita harus berbuat sesuatu ya, sejak dini, berbuat sesuatu sejak awal, berbuat sesuatu dari hal-hal yang paling terkecil. Baik, kita masih ada nih yang berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW membentuk dan membangun masyarakat ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah ayat ini menegaskan tarahum ruk'an sujada. Ya. Kalian akan melihat mereka ya, ruk'an sujada, rukuk dan sujud. Bagaimana Rasulullah SAW membangun para sahabat, membangun masyarakat Madani waktu itu dengan budaya rukuk dan sujud, budaya vertikal, budaya pembangunan mental spiritual. Ini terkadang para pemangku kebijakan kebanyakan hanya mementingkan pembangunan material. Fasilitas gedung, fasilitas jalan, fasilitas A, B, sampai C. Hanya fasilitas-fasilitas fisik. Padahal Nabi SAW yang pertama kali dibangun oleh Nabi adalah fasilitas mental. Nah ini, fasilitas mental. Karakter akhlak. Karakter akhlak. Bagaimana mereka itu berakhlak melalui rukuk dan sujud. Hendaklah ketika kita sebagai seorang pemimpin, ya, baik yang sifatnya lokal ya, ataupun nasional ataupun internasional ya. Ketika kita ingin membangun suatu masyarakat, negara yang berperadaban, bangunlah mental mereka itu. Kenalkan hubungan mereka dengan Allah, ma'rifatullah. Ya. Dekatkan mereka dengan Allah. Berikan kemudahan masjid, fasilitasi madrasah, fasilitasi majelis taklim, fasilitasi segala bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga terjalin di masyarakat itu satu kehidupan beragama, kehidupan berislam, kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, menjunjung tinggi kegiatan hubungan rohani dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sehingga mereka kita lihat ruku dan sujud. Karena ruku dan sujud itu adalah ukuran kesalehan seorang hamba. Ketika saleh secara pribadi, ya, masyarakat dia ruku dan sujud dengan Allah, ya, hari itu pula, saat itu pula, dia dekat dengan Allah. Ketika orang itu dekat dengan Allah, dia tidak akan berbuat macam-macam. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang sifatnya menyimpang ataupun negatif. Sehingga negara tidak perlu mengeluarkan ongkos ataupun banyak anggaran yang harus dikeluarkan. Ya. Karena banyaknya kriminalitas. Ya. Ketika kita tidak memikirkan bagaimana hubungan, ya, vertikal masyarakat ini dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan tanya ataupun jangan harap masyarakat itu akan baik. Dan jangan salahkan siapa. Dan jangan akan salahkan siapa. Karena membangun masyarakat yang terpenting itu, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah pembangunan mental spiritualnya. Yeah. Mental hatinya. Ya. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, negara tidak boleh melarang agama. Negara tidak boleh membatasi umat Islam, ya, untuk mengamalkan agamanya. Ya. Makanya ketika negara itu ateis, jauh dari ketuhanan, jauh dari Allah, hancur. Negara komunis hancur dia. Hancur dia. Karena apa? Dia menentang Tuhan. Dia memutuskan diri dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita ingin mengekalkan satu negara, peliharalah itu Islam di negara itu. Karena ketika Islam itu berada di negara, dia akan membawa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam. Jadi Islam membawa rahmat. Ini terkadang ada gerakan-gerakan Islamophobia. Ya. Islam apa, Ustaz? Islamophobia. Bagaimana orang fobi, anti, ya, alergi terhadap Islam. Dimunculkan di media, dimunculkan di politik. Ya. Tidak usah bawa-bawa Islam lah ke dalam kepemimpinan. Nggak usah bawa-bawa Islam dalam negara dan seterusnya. Islamophobia ini sangat membahayakan negara juga. Iya. Membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa di dalam membangun masyarakat kita perlu membangun mental spiritualnya, membangun kejiwaannya, membangun keislamannya, mendekatkan mereka dengan rukuk dan sujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memiliki satu, ya, konsep di dalam hidup, satu slogan yang sangat terkenal, "Arihna ya Bilal bis shalah." Tenangkan jiwa-jiwa kami itu dengan salat. Masya Allah. Menarik sekali. Jadi bagaimana caranya mendekatkan masyarakat ini dengan Allah melalui ruku dan juga sujud. Ini yang luar biasa sekali. Jadi ketika kita ruku dan sujud, kita merendah dan kita meminta kepada Allah. Jadi semuanya tidak ada yang angkuh seperti itu, Ustaz, ya. Tidak ada yang sombong, tidak ada yang merasa dirinya yang paling benar atau paling baik. Karena kalau misalnya sampai terserang penyakit itu, nauzubillah min dzalik, kalau merasa kita lebih baik, lebih bagus, lebih besar, yaitu semuanya akan hancur seperti itu, Ustadz, ya. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di sesi selanjutnya. Kita akan buka tanya jawab buat pemirsa yang ingin bertanya, bisa di line telepon ataupun di line SMS di 081191333000. Sekali lagi di 081191333000. Jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Pendidikan Islam Umat TV.